dan mengatakan, "Wahai Syekh, apakah pian mau hari ini jadi tamu ulun ke rumah?" Lalu Syekh tersebut mengabulkan hajatnya, mengabulkan permintaannya. Ketika sampai di rumah, ternyata Syekh tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan kemudian dibawa masuk lagi ke dalam sebuah kamar. Lalu beliau pun masuk, ternyata setelah mereka berdua saja di dalam kamar, maka segera kamar itu ditutup dan dikunci oleh sang pemilik rumah. Maka Syekh Umar ini bertanya, "Kenapa engkau kunci ini pintu?" Lalu laki-laki ini dengan cepat dia mengambil sebuah pedang di tangan kanannya dan mengambil gunting di tangan kirinya dan mengatakan, "Wahai Syekh, aku akan beri pilihan kepadamu hari ini. Apakah engkau akan mau aku bunuh dengan pedang ini atau aku gunting lisanmu dengan gunting ini?" Maka Syekh Umar pun bertanya, "Apa salahku sehingga engkau ingin mengancamku semacam ini?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Salah engkau karena engkau telah berani-berani memuji yang terlalu memuji kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Aku adalah orang Syiah yang tidak suka pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad." Maka ringkas cerita, Syekh Umar pun menjawab, "Jika seandainya tidak ada pilihan lain antara keduanya, maka aku pilih yang paling ringan di antara keduanya, yaitu silahkan engkau gunting lidahku, akan tetapi jangan bunuh diriku." Maka ringkas cerita dipotonglah lisannya Syekh Umar Mubarak tersebut sehingga lisan tersebut terlepas dan kemudian beliau ambil dan beliau genggam dan darah pun terus bercucuran dari mulut beliau sampai beliau keluar rumah dan beliau kembali lagi ke kubahnya Nabi Muhammad, ke makamnya Nabi Muhammad. Ketika beliau sampai di makamnya Rasulullah, beliau mengadukan semua hal yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad dengan hatinya, karena saat itu sudah tidak bisa lagi berbicara. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dulu punya lisan, aku gunakan untuk membaca salawat, aku gunakan untuk beristighfar, aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi saat ini aku sudah tidak bisa lagi, ya Allah, ya wahai Rasulullah, untuk membaca salawat dan lain sebagainya. Maka tolonglah aku, wahai Rasulullah." Maka beliau pun tertidur di makamnya Nabi Muhammad, tertidur di kubahnya Nabi Muhammad. Ketika beliau tertidur, maka Nabi Muhammad dengan cintanya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya datang ke dalam mimpinya Syekh Umar tersebut dan mengatakan, "Wahai Umar, hati lisannya, mana lisanmu yang sudah dipotong tadi?" Maka Syekh Umar memberikan lisan beliau yang sudah dipotong itu. Maka Nabi Muhammad dengan tangannya yang mulia mengambil lisan tersebut dan kemudian meletakkan ke mulutnya Syekh Umar. Ketika tangan Nabi Muhammad sampai ke mulutnya Syekh Umar, maka beliau pun terbangun dan terjaga dari tidurnya, dan alhamdulillah beliau sudah merasakan lisan tersebut sudah kembali bahkan lebih sempurna dari sebelumnya karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi itu Nabi Muhammad menepuk pundaknya Syekh Umar dan mengatakan, "Ya Umar, anta mubarak wa dzurriyyatun ila yaumiddin." Wahai Umar, semoga Allah berkahi selalu engkau dan zuriat-zuriatmu sampai hari kiamat. Maka ambil kabar gembira, wahai hadirin. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita satu majelis, satu kedudukan, bisa berkumpul dengan salah satu muridnya Syekh Umar Al-Mubarak yang mana beliau telah mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan Allah bagi keberkahan yang ada kepada diri beliau pada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika Syekh Umar ini disambung nasabnya ke atas, maka berhubungan juga nasab beliau ini sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai hadirin, sebelum kita mendengarkan nasihat beliau, maka pasang niat kita masing-masing dengan baik dan hadirkan hati kita agar Allah berkahi perkumpulan kita saat ini. Mari kita dengarkan beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Maka tetapi beliau menginginkan kita untuk lebih maju lagi hidupnya biar berkahnya lebih banyak insyaallah, biar barakahnya lebih mengumpul insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita saat ini di majelis yang penuh dengan keberkahan, di majelis ilmu, di majelis shalawat, dan di majelis yang kita semua telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين في القرآن العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kepada hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر الحكيم. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai manusia yang beriman kepada Allah, hendaklah kalian selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. لم يقل الله يا أيها الذين أسلموا، لا، وإنما درجة الإيمان فوق درجة الإسلام. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wahai orang-orang Islam, tidak, akan tetapi Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena beriman itu lebih tinggi pangkatnya daripada orang Islam. فدرجة الإيمان هي أفضل من درجة الإسلام. Dan derajatnya iman itu lebih afdal daripada derajatnya Islam. ومن زاده الله إيمانا ازداد معرفة إلى الله وإلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. Bila mana iman itu bertambah, maka akan bertambah pula pengenalan dia kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. الله في الصلاة على نبيه وفي ذكره يخاطب المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersalawat pada Nabi Muhammad. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan banyak, dan kalian pun hendaknya bertasbih kepada Allah di pagi dan di sore hari. وبعد أن ذكر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أسلموا، لا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan kemudian Allah pun mengkhitab atau sedang memandiri kita semua dengan ucapan wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu membaca salawat pada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya pun bersalawat pada Nabi Muhammad. عندما اشتكى الفقراء في المدينة إلى عند رسول الله فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال فازوا علينا بالمال لأنهم يتصدقون على الفقراء. Kata beliau, datang seorang yang fakir, seorang yang miskin kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki harta banyak, kemudian dia bisa bersedekah kepada orang-orang miskin yang lainnya. إلى أن قال لهم رسول الله أليس في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل استغفار صدقة. Kemudian Nabi Muhammad menasihati kepada orang yang fakir, orang yang miskin tersebut, wahai orang yang miskin, orang yang fakir, jangan sedih. Bukankah setiap kita membaca takbir sedekah? Bukankah kita ketika membaca zikir itu sedekah? Bukankah kita ketika membaca tasbih itu sedekah? Bukankah kita ketika membaca istighfar itu sedekah? فالتسبيح والتهليل والتذكير أفضل من الصدقة. Maka kata Nabi Muhammad, tahlil, zikir, atau salawat, atau istighfar itu pun adalah lebih baik daripada sedekah. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال الذكر خير من الصدقة. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad mengatakan zikir itu lebih baik daripada sedekah. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري 4 كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Di dalam kitab Bukhari Nabi Muhammad bersabda, ada 4 perkara yang lebih aku cintai daripada timbulnya matahari. ما هن يا رسول الله؟ Maka sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وقال المفسرون في قول الله سبحانه
bagi para ahli tafsir yang maknanya daripada al-baqiyatu shalihat yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ada dua kalimat yang sangat ringan ketika kita menyebutkannya, akan tetapi dua kalimat ini sangat berat di dalam timbangan amal kita nanti di akhirat, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحون يلتمسون أهل الذكر. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang khusus, mereka itu berkeliling di alam semesta ini mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله Apabila malaikat tersebut menemukan ada satu kelompok yang sedang berzikir kepada Allah, yang sedang mengingat kepada Allah, نادوا أن هلموا إلى بغيتكم إلى مقصدكم. kemudian mereka pun memanggil kepada kaum tersebut akan apa-apa yang mereka hajati. فيجلسون في المسجد أو في المجلس الملائكة حلقة إلى سماء الدنيا. Maka malaikat tersebut pun datang ke majelis tersebut dan mereka berkumpul saking banyaknya mereka sampai ke langit dunia. فيسألهم الله وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, يا ملائكتي من أين أتيتم؟ kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, dari mana kalian? يقولون يا رب أتينا من عند قوم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. Maka malaikat menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami baru saja datang dari satu kelompok yang mereka itu sedang memuji kepada Engkau, sedang membaca tasbih, takbir, tahlil dan tahmid kepada Engkau, wahai Allah. فيكررها 4 مرات يقولون بعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورزقه وزنة عرشه ومداد كلماته. فيقول الله يا ملائكتي هل رأوني عبادي؟ يقولون لا. فيقول الله للملائكة هل رأوني عبادي؟ Maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah engkau tahu hamba-hambaku tersebut, wahai malaikatku? فيقول وكيف لو رأوني؟ Maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka telah melihatku, wahai malaikat, sehingga mereka berzikir kepadaku? قالوا لرأوك لأحبوك وازدادوا شوقا وعبادة إلى أن يلقوك يوم القيامة. Maka kata Allah, jika seandainya mereka melihatku, maka akan bertambah rasa cinta mereka kepadaku dan rasa ingin
القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka Allah mengatakan siapapun yang ada duduk di situ, niatnya apapun, tetap Allah akan mengampuni mereka semua karena tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. فيجب علينا وعليكم بارك الله فيكم أن نجعل لنا وردا من الأذكار. Maka kata beliau, semoga Allah memberkati kita semua insyaallah. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار عند النوم. Maka kata beliau, maka hendaklah kita semua memiliki zikir-zikir atau bacaan-bacaan, baik bacaan setelah salat, bacaan ketika hendak tidur atau bangun tidur atau ingin makan dan lain sebagainya. قال سيدنا عبد الرحمن السقاف من ليس له ورد فهو قرد والعياذ بالله. Sebagaimana Al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki wirid, tidak punya bacaan-bacaan, maka ketahuilah dia adalah seekor monyet. Na'udzubillah min dzalik. قال سيدنا السقاف من ليس له ورد فليس له والد من أرحم الراحمين. Maka disebutkan oleh As-Sagaf, Imam As-Sagaf, bahwa barang siapa tidak memiliki wirid, tidak memiliki bacaan atau tidak suka membaca wirid-wiridan, maka dia tidak akan didatangi oleh kebaikan dari Allah. ومعنى الوالد النور والسر والبركة يضعه الله في قلب الذاكر. Makna kebaikan tersebut adalah nur, cahaya atau keberkahan dan pemberian yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. فمن أكثر من ذكر الله ازداد عنده النور والأسرار. Maka barang siapa suka memperbanyak zikir kepada Allah, maka akan Allah tambahi di dalam hatinya nur dan keberkahan dalam hidupnya. ومن أكثر من ذكر الله لا يسلط عليه الشيطان. Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan dapat mengganggu dirinya. إن شاء الله نسمع إلى أخينا عبد الرحمن ما شاء الله من فتيين المدينة المنورة من عند الحبيب زيد بن إبراهيم بن عمر بن سعيد، نسمع منه ولو 5 دقائق، مثل 5 دقائق نسمع منه مرة. Kata beliau, mari kita dengarkan sedikit tambahan nasihat daripada Ustaz Abdul Rahman Aulia. Beliau adalah lulusan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau pernah belajar di sana dan alhamdulillah selesai belajar di sana. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita yang mulia, Syaibul Barakah yang jauh-jauh datang dari kota sejuta wali, yaitu kota Bangkok, yang mana sudah diceritakan tadi oleh Ustaz Arbani bahwasanya beliau adalah sulalah atau zuriat dari orang besar, wali-wali Allah yang besar, yang mana kubahnya terkenal di sana. Kakek beliau dengan saudara-saudaranya 7 kubah, semuanya mempunyai kubah di kampung di sana. Saking besarnya makom beliau yang dinamakan Faktul Lisan, yang mana diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid dalam YouTube. Disebutkan di sana bahwasanya ada seorang ulama besar dari Bego yang datang dari Yaman, diceritakan seperti mana sudah diceritakan oleh Syekh Ustaz Albani bahwasanya beliau itu mendapat karomat dari Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya lidahnya beliau itu disambungkan oleh Rasulullah dengan tangannya, berkat ciptanya, berkat karomatnya, berkat kemuliaan dari Syekh Umar Al-Mubarak ini, yang mana Syekh Umar punya saudara semua mempunyai kubah, dan kubahnya Syekh Umar Al-Mubarak ini ketika keluarganya merencanakan membangun kubah, ternyata besok harinya sudah terbangun kubah dari para malaikat yang membangunkan, sebagaimana beliau menceritakannya kepada kita sebagai muridnya. Ada juga versi lain dari Syekh Farazak, tapi yang terkenal adalah Syekh Umar Al-Mubarak ini adalah merupakan Maktul Lisan yang disebutkan oleh Habib Umar bin Hafid. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk bersama beliau,
bersalaman dengan beliau. Beliau orang yang mulia, orang yang alim, keluarga dari orang yang alim, yang mana Rasul dari Yaman, yang mana Rasulullah SAW membanggakan orang Yaman. Dalam hadis Nabi SAW memuji orang-orang Yaman ketika datang, Ja'ahul Yaman, telah datang orang-orang Yaman, wahum araku afidatan wa alyanu quluban. Mereka itu orang yang lembut hatinya, baik hatinya, bersih hatinya, al-arab afiat wa alyanu quluban, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Imannya orang Yaman dan hikmahnya atau ilmunya orang Yaman. Jadi di Yaman itu merupakan kota yang antara kota yang termulia setelah Haramain, setelah Masjidil Haram, setelah Mekah, setelah Madinah, setelah Suriah, Syam, setelah itu Yaman. Kemudian Rasulullah membanggakan dengan para ahli Yaman yang mana ilmunya dan para solehin dibawakan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya orang soleh akan tumbuh di Yaman, Hadramaut, kota para wali itu banyak sekali. Mudah-mudahan Allah jaga orang-orang Yaman, khususnya beliau, keluarga yang telah datang jauh-jauh dari sini. Alhamdulillah pada waktu yang mulia ini kita duduk bersama beliau, bermusafahah, melihat beliau, karena pasti ada barokah. Dalam hadis Nabi, makna hadisnya, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersama aku, kata Rasulullah. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, seakan-akan dia berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah. Man jalasani fid dunya faka'annama kuntu jalisan yaumal qiyamah kama qol. Barang siapa yang di dunia duduk bersama bersama Rasulullah, maka dia akan berkumpul, kata Rasulullah, nanti di akhirat di surga bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita walaupun ini sekali mungkin, tapi mudah-mudahan kita mengharap beliau selalu datang. Kerat ada sekali ini aja datang ke tempat kita Masjid Perkara ini, datang membawakan mutiara hikmahnya, ilmunya, barokahnya kepada kita. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan pada habis maghrib ini, waktu yang mulia ini, yang mana Rasulullah mengatakan al-kunuz kullul kunuz al-ihya bainal isya'ain. Suatu pemberian yang sangat besar adalah menghidupkan antara dua waktu maghrib isya ini. Waktu yang mubarak, yang mana para ulama mengatakan seandainya kita dalam 24 jam itu lupa dengan Allah, sibuk dengan dunia, Allah kita, katanya beliau, nasihat dari para salafus saleh untuk menjaga 4 waktu dalam sehari semalam ini. Pertama adalah sa'ah qabla al-maghrib, qabla ghurub asy-syams, wa sa'ah ba'da ghurub asy-syams. Artinya sejenak atau sejam sebelum terbenam matahari dan sejam setelah terbenam matahari. Usahakan jangan sampai kita sibuk dengan dunia. Kita ingat seperti ini, kita khususkan waktu kita antara maghrib isya ini semuanya adalah ibadah, apalagi menuntut ilmu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW maknanya, man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling melajari antara mereka, menasihati, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali kata Rasulullah diturunkan sakinah, ketenangan, barakah di tempat itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi ma indah, dan Allah banggakan para orang-orang yang duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana barokah walaupun sekali kita dapat barokah di tempat ini, maka akan menjadikan kita bahagia,
bahagia di dunia dan akhirat. Sebagai sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna min ayyami dahrikum nafahat." Sungguhnya di antara hari-hari yang kau jalani ada hembusan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'aradu laha, maka carilah nafahat itu. Jadi kita hadir pada malam hari ini menghormati tamu kita dengan seorang alim datang dari Yaman, orang yang mempunyai barokah. Kita datang mencari ta'arud di nafahatillah, mencari rahmatnya Allah. Katanya Pak Nabi dalam tulisan hadisnya, apabila didapatkan dapat pemberian itu kita dengan hati kita mengharap kepada lain datang ke sini, anak ini orang baik, jadi orang yang soleh, dia dapat ilmu pengetahuan, ilmu agama, maka Allah akan lirik kita, Allah lihat nazrah kita dipandang oleh Allah, Allah ubah nasib kita. La yashqa sa'ida sa'adatan la yashqa abadan, yang mana tidak akan celaka selama-lamanya. Sebagaimana diceritakan ada seorang dahulu di majelis seorang rentenir yang hari-harinya dengan penuh dengan riba dan dosa, kerjaannya riba. Kemudian pada suatu ketika dia datang untuk menagih hutang dari seorang di Yaman sana. Kemudian dia mendapati tidak ada, ternyata istrinya mengatakan bahwa si suaminya itu pergi ke majelisnya Habib Shalih bin Hasan Al-Bahar di kota Tarim. Kemudian orang ini yang kerjanya dengan penuh riba, dia datang niatnya cuma ingin menagih hutang si bulan ini. Ketika sampai di sana ternyata masih ada pelajaran, dia menunggu di luar. Setelah itu mendapat barokah dari majelisnya Habib Hasan Shalih Al-Bahar yang terkenal wali besar di kota Tarim. Itu dia dapat cucuran dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ubah setelah itu nasibnya menjadi lebih baik, kerjaannya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Barokah, kita dapatkan barokah idza barakal maula tulaqil hubub. Mudah-mudahan walaupun waktu sedikit ini, waktu yang ilmu yang kita dapat pada hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab bagi kita dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat tamu kita ini Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Umari yang nasabnya bersambung dengan khalifah salah satu dari khalifah Khulafaur Rasyidin. Kita dapat barokah beliau di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat bersama orang-orang soleh, para salafus saleh, para habaib, bersama Rasulullah. Allahumma ijma'na wa ahlan lana fi darikal firdaus ya ridwana wa taj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa atina ma sa'alna min at-tayyib wal misami wa qim arwah min amin wa khair anami wa bil mukhtar anna min salati was salami min ibtisadun intisalaman beliau menjurun dan lain ingin memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha bil barakah wa Allah barakna fi hadha al-majlis wa hadha al-lailatul mubarakah. Baraka insyaAllah wa balagna wa yawm syahr Ramadan, barakna fi syahr Sya'ban, balagna syahr Ramadan min a'las.